Saat hamil, aku mendengar suami miliarderku berkata kepada ibuku, setelah anak itu lahir, kita singkirkan. Aku mendengar suamiku berkata akan menyingkirkanku setelah aku melahirkan, tepat ketika aku berdiri di balik pintu ruang kerja dengan satu tangan memegang perutku yang hamil 8 bulan. Kalimat itu tidak datang dari orang asing. Tidak datang dari musuh, tidak datang dari pelayan rumah yang iri atau rekan bisnis yang ingin menjatuhkan keluarga kami. Kalimat itu keluar dari mulut Arga Pratama, suamiku sendiri. Laki-laki yang namanya sering muncul di majalah bisnis. Laki-laki yang disebut orang sebagai miliarder muda paling berpengaruh di Jakarta. Laki-laki yang 2 tahun lalu berdiri di hadapan penghulu, menggenggam tanganku, lalu berjanji akan menjagaku dalam susah dan senang. Dan yang membuat lututku hampir runtuh, bukan hanya karena ia mengucapkan kalimat itu. Yang membuat dadaku seperti berhenti berdetak adalah karena orang yang menjawabnya adalah ibuku sendiri, ibu kandungku, perempuan yang melahirkanku, perempuan yang dulu memelukku saat aku patah hati, yang mengusap rambutku ketika aku demam, yang menangis di hari pernikahanku sambil berkata, akhirnya kamu menemukan laki-laki yang bisa menjaga hidupmu, Naila. Malam itu, ibuku duduk di ruang kerja suamiku, di rumah mewah yang selama ini tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah bagiku. Aku tidak berencana menguping. Aku hanya ingin mencari Arga. Sejak sore, perutku terasa sering mengeras. Dokter bilang aku harus lebih banyak istirahat, tidak boleh stres, dan harus segera ke rumah sakit jika kontraksi datang lebih teratur. Aku ingin memberitahu Arga bahwa mungkin kami harus menyiapkan tas bersalin lebih cepat. Aku ingin dia menemaniku, memegang tanganku, atau setidaknya bertanya apakah aku baik-baik saja. Tapi ketika aku melewati lorong menuju ruang kerjanya, aku mendengar suara ibuku. Jangan terlalu lama, Ga. Semakin lama Naila tinggal di rumah ini setelah melahirkan, semakin sulit semuanya diatur. Aku berhenti. Awalnya aku pikir mereka sedang membicarakan perawat bayi, rumah sakit, atau pengaturan kamar setelah persalinan. Namun suara Arga yang menjawab membuat seluruh tubuhku membeku. Aku tahu. Setelah anak itu lahir, kita singkirkan dia. Dunia seperti berhenti. Aku berdiri di balik pintu yang tidak tertutup rapat. Dari celah kecil, aku bisa melihat bayangan Arga berdiri dekat meja kerjanya. Ia memakai kemeja putih tanpa dasi, lengan digulung sampai siku. Wajahnya tampak tenang. Terlalu tenang untuk seorang suami yang baru saja membicarakan nasib istrinya seperti membuang barang yang sudah tidak diperlukan. Ibuku duduk di sofa kulit hitam. Ia mengenakan kebaya hijau tua mahal yang kubelikan bulan lalu. Di tangannya ada secangkir teh. Wajahnya tidak terlihat sedih, tidak terlihat terkejut, bahkan tidak terlihat menolak. Justru ia mengangguk pelan. Kamu harus pastikan surat-suratnya sudah siap. Jangan sampai dia bisa menuntut apapun. Naila itu memang anakku, tapi dia terlalu lembek. Kalau diberi kesempatan, dia akan menangis dan membuat semua orang kasihan. Aku menutup mulutku dengan tangan. Anakku bergerak di dalam perut, seolah ia juga merasakan tubuhku gemetar. Arga menarik napas panjang. Pengacara sudah menyiapkan draftnya. Setelah melahirkan, kondisi emosinya pasti tidak stabil. Kalau perlu, dokter bisa memberi catatan bahwa dia butuh perawatan mental sementara. Hak asuh bayi akan lebih mudah jatuh kepadaku. Aku merasa darahku mengalir mundur. Hak asuh bayi. Jadi itu yang mereka inginkan. Bayiku, bukan aku. Aku menatap perutku yang membesar. Selama 8 bulan, aku menahan mual, nyeri punggung, kaki bengkak, dan malam-malam tanpa tidur. Aku berbicara kepada bayi ini setiap pagi. Aku menyanyikan doa kecil sebelum tidur. Aku menyiapkan pakaian mungilnya satu persatu dengan tangan gemetar karena bahagia. Sementara itu, suamiku dan ibuku menyusun rencana untuk mengambilnya dariku. Ibuku meletakkan cangkir tehnya di meja. Arga, kamu sudah janji. Setelah bayi lahir dan Naila keluar dari rumah ini, kamu tetap akan membantu keluarga ibu. Adikmu Fajar masih butuh modal usaha. Rumah lama ibu juga harus direnovasi. Kamu tahu sendiri, selama ini, ibu yang membantumu meyakinkan Naila agar tidak banyak bertanya soal perjanjian pranikah itu. Aku hampir tidak bisa bernapas. Perjanjian pranikah. Dulu, beberapa hari sebelum pernikahan, Arga memang menyodorkan dokumen kepadaku. Katanya, itu hanya formalitas karena ia punya banyak perusahaan dan aset keluarga. Aku sempat ragu, tapi ibuku yang memegang tanganku dan berkata, tanda tangan saja nak, laki-laki seperti Arga tidak akan kekurangan harta. Yang penting kamu jadi istrinya, hidupmu akan aman. Aku percaya, karena ia ibuku. Karena aku tidak pernah membayangkan seorang ibu akan mendorong anaknya menandatangani sesuatu yang suatu hari akan dipakai untuk menjatuhkannya. Arga berkata pelan, aku tidak akan lupa jasa ibu. Tanpa ibu, Naila mungkin tidak akan semudah itu menurut. Ibuku tertawa kecil. Anakku itu dari kecil memang begitu. Kalau bicara soal keluarga, dia selalu luluh, apalagi kalau ibu yang meminta. Aku merasa ada sesuatu yang retak di dadaku. Bukan keras, bukan tiba-tiba,
Tapi pelan, seperti kaca yang pecah dari bagian tengah, lalu merambat ke seluruh permukaan. Aku mundur satu langkah. Lantai kayu berderit pelan. Di dalam ruang kerja, suara Arga berhenti. "Naila?" panggilnya. Aku langsung menahan napas. Pintu itu terbuka sedikit lebih lebar. Cahaya dari dalam ruang kerja menyentuh ujung kakiku. Aku hampir tidak punya waktu berpikir. Tubuhku bergerak lebih dulu. Aku berbalik, berjalan pelan menyusuri lorong, lalu masuk ke kamar bayi, yang berada tidak jauh dari ruang kerja. Di sana, aku berdiri di antara ranjang bayi putih, lemari kecil berisi baju mungil, dan boneka kelinci yang baru kubeli minggu lalu. Tanganku gemetar hebat. Aku ingin menangis. Aku ingin berteriak. Aku ingin masuk ke ruang kerja itu dan bertanya kepada ibuku, bagaimana mungkin ia tega menjual anaknya sendiri demi uang, rumah, dan modal usaha Fajar. Tapi aku tidak boleh. Tidak sekarang. Aku menatap cermin kecil di dinding kamar bayi. Wajahku pucat, bibirku bergetar, mataku penuh air. Aku mengusap perutku perlahan. "Sayang?" Bisikku nyaris tanpa suara, "Ibu tidak akan membiarkan mereka mengambilmu." Beberapa menit kemudian, pintu kamar bayi terbuka. Arga berdiri di sana. Wajahnya tampak biasa, terlalu biasa. "Naila, kamu di sini rupanya." Aku memaksakan senyum. "Iya, aku mau cek baju bayi. Tadi perutku agak kencang, jadi aku pikir harus mulai siapkan tas rumah sakit." Arga melangkah masuk, matanya meneliti wajahku. "Kamu dengar sesuatu tadi?" Jantungku berdetak sangat keras. Aku menunduk, mengambil sepasang kaos kaki bayi dari lemari. "Dengar apa? Ibu kamu sedang bicara denganku di ruang kerja." Aku tertawa kecil, berusaha terdengar wajar. "Aku tahu ibu datang, tapi aku tidak mau mengganggu. Kalian bicara soal apa?" Arga diam beberapa detik. "Soal persiapan kelahiran." Aku menatapnya sambil tersenyum tipis. "Oh, baguslah. Aku senang kalian ikut memikirkan semuanya." Ia berjalan mendekat, lalu menyentuh bahuku. Dulu, sentuhan itu membuatku merasa aman. Malam itu, sentuhan itu membuat seluruh kulitku merinding. "Kamu terlihat lelah," katanya lembut. "Jangan terlalu banyak berpikir. Setelah melahirkan nanti, semuanya akan lebih mudah. Kamu hanya perlu percaya padaku." "Percaya?" Kata itu hampir membuatku muntah, tapi aku mengangguk. "Iya, Mas." Arga mencium keningku. Aku menahan tubuhku agar tidak menjauh. Dari balik bahunya, aku melihat ibuku berdiri di depan pintu. Ia menatapku dengan senyum yang begitu hangat hingga siapapun akan percaya, ia adalah ibu yang penuh kasih. "Naila," katanya, "ibu tadi bicara dengan Arga. Nanti setelah kamu melahirkan, kamu jangan keras kepala. Kalau dokter bilang kamu perlu istirahat panjang, ikuti saja. Bayi bisa diurus perawat dulu. Kamu jangan merasa harus memegang semuanya sendiri." Aku menatap mata ibuku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak tahu siapa perempuan itu. "Iya, Bu," jawabku pelan. "Aku akan dengar kata dokter." Ibuku tersenyum puas. Arga tampak lega. Mereka mengira aku masih Naila yang dulu, anak perempuan yang mudah luluh jika ibunya bicara lembut. Istri yang selalu percaya jika suaminya menyentuh bahunya dan berkata semua akan baik-baik saja. Mereka tidak tahu, dalam beberapa menit terakhir, sesuatu dalam diriku sudah berubah. Malam itu, setelah Arga tidur di kamar lain dengan alasan ada rapat daring dini hari, aku duduk sendirian di kamar utama. Perutku terasa berat, bayiku bergerak pelan. Di luar jendela, lampu taman rumah mewah itu menyala indah, tapi bagiku semua terlihat seperti penjara. Aku membuka laci meja kecil di samping tempat tidur. Di sana ada ponsel lamaku. Ponsel yang jarang kupakai, tapi masih aktif untuk nomor lama yang hanya diketahui beberapa orang dekat. Tanganku gemetar saat menyalakannya. Aku mencari satu nama yang sudah lama tidak kuhubungi. Rania. Bukan Rania teman arisan ibu-ibu sosialita Arga. Bukan Rania dari keluarga bisnis. Rania adalah sahabatku sejak kuliah. Ia sekarang bekerja sebagai pengacara keluarga di Surabaya. Kami sempat renggang setelah aku menikah dengan Arga, karena Arga tidak suka aku terlalu dekat dengan orang yang menurutnya terlalu ikut campur. Ibuku juga sering berkata bahwa perempuan menikah harus fokus pada suami, bukan teman lama. Dulu aku menjauh. Malam itu, aku sadar mungkin itu bagian dari cara mereka membuatku sendirian. Aku mengetik pesan dengan jari gemetar. "Ran, aku butuh bantuan. Aku hamil 8 bulan. Aku baru mendengar suamiku dan ibuku merencanakan sesuatu setelah aku melahirkan. Mereka ingin mengambil bayiku dan menyingkirkanku. Tolong jangan telepon nomor utamaku. Balas di sini saja." Aku menunggu. 1 menit. 2 menit. 5 menit. Lalu layar menyala. "Naila, jangan panik. Simpan semua bukti mulai sekarang. Jangan konfrontasi mereka. Besok pagi, aku akan kirim kontak dokter dan pengacara di Jakarta yang bisa kamu percaya. Kamu tidak sendirian." Aku membaca kalimat terakhir berkali-kali. "Kamu tidak sendirian." Air mataku akhirnya jatuh, tapi kali ini, bukan air mata pasrah.
Ini air mata perempuan yang baru menyadari bahwa ia harus menyelamatkan dirinya sendiri sebelum orang-orang terdekatnya menghancurkannya. Tepat saat aku menghapus air mata, pintu kamar terbuka pelan. Aku buru-buru mematikan layar ponsel lama dan menyembunyikannya di balik bantal. Arga berdiri di ambang pintu. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Aku menatapnya dengan senyum lemah. Bayinya menendang terus. Ia berjalan masuk, duduk di tepi ranjang, lalu meletakkan tangannya di perutku. "Anak kita kuat," katanya. Aku menatap wajahnya. "Anak kita?" "Tidak," dalam hatiku, aku menjawab diam-diam. "Anak ini bukan alat warismu, bukan tiket ibuku untuk mendapatkan uang, bukan alasan mereka menyingkirkanku. Anak ini adalah darahku, napas hidupku." Dan mulai malam itu, aku bersumpah, apapun yang harus kulakukan, aku tidak akan membiarkan mereka mengambilnya dariku. Ketika Arga akhirnya kembali ke ruang kerjanya, aku mengambil ponsel lama dari balik bantal. Ada pesan baru dari Rania. "Naila, besok jangan makan atau minum apapun yang diberikan tanpa kamu tahu asalnya. Kalau mereka bicara soal dokter, rumah sakit, atau surat apapun, foto semuanya. Yang paling penting, cari rekaman pembicaraan mereka. Kita butuh bukti sebelum bayi lahir." Aku menatap pesan itu dengan napas tertahan. Lalu dari lorong, samar-samar aku mendengar suara ibuku berbicara dengan seseorang di telepon. "Tenang saja, Naila tidak curiga. Setelah persalinan, semuanya akan kita atur." Tanganku menggenggam ponsel erat-erat. Mereka salah. Untuk pertama kalinya, Naila curiga. Dan mulai malam itu, aku tidak lagi hanya menjadi istri yang hamil dan lemah di mata mereka. Aku menjadi seorang ibu yang sedang bersiap melawan. Pagi itu, aku bangun dengan tubuh berat dan hati yang lebih berat lagi. Di samping ranjang, Arga tidak ada. Seperti biasa, sisi tempat tidurnya rapi, dingin, dan nyaris tidak meninggalkan jejak. Dulu, aku selalu berpikir kesibukannya sebagai pemilik banyak perusahaan membuatnya jarang tidur di kamar kami. Aku membela dia di depan siapapun yang bertanya. Aku berkata, "Mas Arga pekerja keras. Dia melakukan semua ini untuk keluarga." Sekarang, kalimat itu terasa seperti lelucon paling pahit. Ia tidak bekerja untuk keluarga kami. Ia bekerja untuk memastikan aku bisa disingkirkan dari keluarga ini setelah bayi dalam kandunganku lahir. Aku duduk perlahan, mengusap perutku yang terasa kencang. Bayiku bergerak pelan, seolah mengingatkanku bahwa aku tidak punya kemewahan untuk runtuh. Jika aku hancur sekarang, mereka akan menang. Jika aku menangis terlalu keras, mereka akan menyebutku tidak stabil. Jika aku marah, mereka akan menggunakannya sebagai bukti bahwa aku tidak layak menjadi ibu. Aku harus tenang. Aku harus berpura-pura. Dan itu adalah hal paling sulit yang pernah kulakukan. Di meja kecil, ponsel lamaku bergetar pelan di bawah bantal. Aku mengambilnya dengan hati-hati. Ada pesan dari Rania. "Aku sudah bicara dengan teman pengacara di Jakarta. Namanya Anindita. Dia bisa kamu percaya. Jangan datang ke kantornya dulu kalau kamu diawasi. Hari ini, fokus kumpulkan bukti. Foto dokumen, rekam percakapan, catat nama dokter atau rumah sakit yang mereka pilih." Beberapa detik kemudian, pesan kedua masuk. "Aku juga sudah hubungi dokter kandungan independen, Dr. Maya. Jangan setujui tindakan medis apapun tanpa second opinion. Kamu harus pastikan tubuhmu dan bayimu aman." Aku membaca pesan itu berkali-kali. "Aman." Kata itu tiba-tiba terasa sangat jauh. Pintu kamar diketuk. "Nail, Homewar." Suara ibuku terdengar dari luar. Lembut, terlalu lembut. "Kamu sudah bangun, Nak?" Aku buru-buru mematikan layar ponsel lama, dan menyembunyikannya di balik lipatan selimut. "Iya, Bu." Ibu masuk membawa nampan. Di atasnya ada semangkuk bubur ayam, segelas susu hangat, dan beberapa tablet vitamin dalam wadah kecil. Ia tersenyum seperti tidak ada apa-apa. "Arga sudah berangkat rapat sebentar. Ibu bawakan sarapan. Kamu harus makan banyak. Bayinya butuh nutrisi." Aku menatap nampan itu. Semalam, Rania memperingatkanku, jangan makan atau minum apapun yang diberikan tanpa tahu asalnya. Dulu aku mungkin akan langsung menerima. Karena ia ibuku, karena dari kecil aku diajarkan bahwa makanan dari tangan ibu adalah bentuk kasih sayang. Tapi setelah mendengar ia berbicara tentang menyingkirkanku, semangkuk bubur itu tidak lagi terlihat seperti perhatian. Ia terlihat seperti jebakan yang disajikan dengan senyum. "Terima kasih, Bu," kataku pelan, tapi perutku masih agak mual. "Nanti aku makan." Ibu meletakkan nampan di meja. "Jangan keras kepala. Kamu hamil tua. Kalau kamu kurang makan, nanti Arga khawatir." Aku hampir tertawa. "Arga khawatir?" Laki-laki itu khawatir aku masih cukup kuat untuk mempertahankan bayiku. Aku mengambil sendok, mengaduk bubur perlahan, lalu berkata, "Bu, vitamin ini dari dokter." "Iya, Arga yang minta asisten rumah sakit mengirimkan." "Asisten rumah sakit?" Ibu tersenyum. "Rumah sakit tempat kamu akan melahirkan. Arga sudah mengatur semuanya. Kamu tinggal ikut saja." Aku menahan napas. "Bukannya kemarin dokter bilang kita masih bisa menunggu sampai minggu depan?" "Iya, tapi Arga ingin lebih aman.
Dia bilang mungkin kamu akan dijadwalkan operasi lebih cepat, supaya tidak mendadak. Operasi lebih cepat. Tanganku hampir berhenti bergerak. Aku belum bicara dengan dokter soal itu, Bu. Ibu duduk di tepi ranjang. Naila, kamu jangan terlalu banyak bertanya. Arga punya dokter terbaik, rumah sakit terbaik. Kamu ini beruntung punya suami seperti dia. Aku menatap wajah ibuku. Wajah yang sama yang dulu kutangisi saat aku berangkat kuliah ke luar kota. Wajah yang sama yang kucium tangannya di hari pernikahanku. Wajah itu kini memintaku berhenti bertanya tentang tubuhku sendiri, tentang persalinanku sendiri, tentang bayiku sendiri. Bu, kataku hati-hati, kalau setelah melahirkan aku ingin menyusui langsung, boleh kan? Senyum ibuku sedikit kaku, tentu boleh. Tapi kalau dokter bilang kamu harus istirahat, jangan memaksakan diri. Bayi bisa diberi susu dulu, perawat akan mengurus. Dan aku? Kamu fokus pulih. Kalau perlu, kamu bisa istirahat di ruang terpisah beberapa hari. Ruang terpisah. Hatiku mencatat setiap kata. Aku menunduk, seolah menurut. Iya, Bu, aku percaya. Ibu tersenyum puas. Ia mengira aku percaya kepadanya. Padahal di bawah selimut, tangan kiriku diam-diam menekan tombol rekam pada ponsel lama. Setelah ibu keluar, aku tidak menyentuh bubur itu. Aku memanggil Siti, asisten rumah tangga yang sudah bekerja di rumah ini sejak sebelum aku menikah dengan Arga. Usianya hampir 50 tahun. Ia jarang bicara, tapi matanya sering menunjukkan sesuatu yang tidak berani ia ucapkan. Bisiti, kataku pelan saat ia masuk, tolong buang bubur ini diam-diam. Bilang saja saya sudah makan setengah. Bisiti menatapku kaget. Ibu Naila tidak suka? Aku menatap pintu, memastikan tidak ada orang. Bi, mulai hari ini, kalau ada makanan atau obat untuk saya, tolong catat siapa yang membawa. Jangan tanya dulu. Saya hanya butuh bantuan Bibi. Wajah Bisiti berubah cemas. Ada apa, Bu? Aku menelan ludah. Belum bisa saya jelaskan, tapi ini tentang bayi saya. Begitu mendengar kata bayi, wajah Bisiti melembut. Ia mengangguk pelan. Saya mengerti, Bu. Saya akan hati-hati. Siang harinya, Arga pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk ke kamar bayi, tempat aku pura-pura melipat pakaian mungil. Di tangannya ada sebuah map biru. Naila, katanya lembut, nanti sore kita ke rumah sakit. Dokter Adriel ingin cek kondisi kamu. Aku mengangkat wajah. Kenapa mendadak? Bukan mendadak. Aku hanya ingin memastikan semuanya aman. Aku melirik map di tangannya. Itu apa? Dokumen administrasi rumah sakit. Ada beberapa persetujuan yang perlu kamu tanda tangani supaya nanti proses persalinan lancar. Jantungku berdetak keras. Dokumen. Aku tersenyum lemah. Boleh aku baca dulu? Tentu. Ia menyerahkan map itu kepadaku, tapi matanya terus memperhatikanku. Aku membuka lembar pertama, surat persetujuan tindakan medis. Lembar kedua, data pasien. Lembar ketiga, persetujuan penggunaan perawat pribadi. Semua tampak biasa. Namun di bagian belakang, ada satu dokumen yang membuat napasku tertahan. Pernyataan persetujuan pendampingan psikologis pasca persalinan. Di sana tertulis bahwa jika setelah melahirkan aku menunjukkan gejala ketidakstabilan emosional, pihak keluarga inti berhak menentukan bentuk perawatan sementara demi keselamatan ibu dan bayi. Keluarga inti. Dalam kolom penanggung jawab, nama Arga tertulis jelas. Aku hampir meremas kertas itu. Kenapa ada dokumen psikologis? Tanyaku. Arga menjawab terlalu cepat. Standar rumah sakit. Banyak ibu mengalami baby blues. Aku hanya ingin semuanya siap. Kalau aku tidak mengalami apa-apa, ya tidak dipakai. Aku menatapnya. Kalau dipakai, siapa yang memutuskan? Ia tersenyum dan mengusap bahuku. Aku, suamimu, orang yang paling ingin kamu dan bayi aman. Tanganku dingin. Aku ingin melempar map itu ke wajahnya. Tapi aku hanya mengangguk. Aku mau baca semuanya dulu malam ini. Nanti kalau sudah paham, aku tanda tangan. Wajah Arga berubah sedikit. Dokter butuh sebelum sore. Mas, aku hamil 8 bulan. Aku mudah lelah. Jangan paksa aku tanda tangan dokumen yang belum kubaca. Kalimat itu keluar lebih tegas dari yang kuperkirakan. Arga menatapku lama. Lalu ia tersenyum tipis. Kamu akhir-akhir ini jadi sensitif. Aku menunduk, memegang perutku. Mungkin hormon. Ia tampak puas mendengar alasan itu. Hormon memang bisa membuat kamu terlalu banyak berpikir. Makanya aku ingin dokter memantau. Aku tersenyum kecil. Iya mas, begitu Arga keluar, aku langsung memotret setiap halaman dokumen dengan ponsel lama. Tanganku gemetar, tapi aku memaksa diri fokus. Aku mengirim semua foto itu kepada Rania. Tidak sampai 5 menit, Rania membalas. Naila, jangan tanda tangan. Ini bisa dipakai untuk membatasi aksesmu ke bayi setelah melahirkan. Aku kirimkan ke Anindita sekarang. Beberapa saat kemudian, nomor baru mengirim pesan. Saya Anindita, pengacara yang dihubungi Rania. Bu Naila, mulai saat ini semua komunikasi penting sebaiknya direkam.
Jika memungkinkan, minta pemeriksaan ke dokter independen. Jangan menolak terlalu keras di depan mereka, tapi jangan tanda tangan apapun. Aku membaca pesan itu dan merasa sedikit lebih kuat. Sore itu, aku tetap pergi ke rumah sakit bersama Arga dan ibuku. Rumah sakitnya mewah, lantainya berkilau, ruang tunggunya wangi, dan para petugas menyambut Arga dengan senyum hormat. Aku merasa bukan seperti pasien, melainkan seperti barang berharga yang sedang dijaga sampai waktunya diambil. Dr. Adriel, pria parubaya dengan jas putih rapi, menyambut kami di ruang konsultasi. Bu Naila, bagaimana keluhannya? Aku menjawab singkat, perut kadang mengeras, tapi belum teratur. Ia memeriksa tekanan darahku, melihat hasil USG, lalu berkata, bayi sehat. Tapi karena posisi dan kondisi ibu, operasi caesar terjadwal bisa dipertimbangkan lebih awal. Aku menatapnya. Apakah itu wajib? Dr. Adriel melirik Arga. Hanya sekilas. Tapi aku melihatnya. Tidak wajib, katanya. Tapi lebih aman jika keluarga ingin mengatur semuanya dengan baik. Keluarga. Lagi-lagi kata itu dipakai untuk menghapus suaraku. Aku bertanya, apakah ada risiko jika menunggu sampai waktu yang lebih dekat dengan HPL? Dokter itu tampak sedikit tidak nyaman. Kita bisa lihat perkembangan. Arga langsung menyela. Dok, saya ingin yang paling aman. Saya tidak mau Naila stres kalau persalinan mendadak. Ibuku menambahkan, Naila dari dulu mudah panik, dok. Kami takut nanti setelah melahirkan dia terlalu emosional. Aku menoleh kepada ibuku. Ia baru saja menanam kalimat itu di depan dokter. Mudah panik, terlalu emosional. Bahan pertama untuk membuatku terlihat tidak stabil. Aku menunduk, lalu diam-diam menekan tombol rekam di ponsel yang kusimpan di dalam tas. Dr. Adriel membuka map. Kalau begitu, Bu Naila bisa tanda tangan beberapa persetujuan ini dulu. Aku tersenyum lemah. Dok, saya ingin membawa pulang dokumen untuk dibaca. Saya juga ingin berdiskusi dengan dokter kandungan lain sebagai second opinion. Wajah Arga langsung mengeras. Naila. Aku menatapnya. Aku hanya ingin yakin. Ini tubuhku dan bayiku. Ruangan itu hening. Ibuku berkata pelan, Nak, jangan membuat semuanya sulit. Aku tersenyum kepadanya. Justru karena ibu selalu mengajarkan aku berhati-hati, aku ingin berhati-hati. Untuk pertama kalinya, ibuku tidak bisa langsung membantah. Malamnya, suasana rumah berubah dingin. Arga tidak banyak bicara saat makan malam. Ibuku sesekali menatapku seperti sedang menilai apakah aku mulai berbahaya. Aku tetap memainkan peran. Istri hamil yang lelah, anak perempuan yang patuh, calon ibu yang mudah menangis karena hormon. Tapi setelah semua orang masuk kamar, aku diam-diam menemui Bisiti di dapur belakang. Bisiti menyerahkan kantong kecil. Bu, tadi saya simpan bungkus vitamin yang dibawa ibu besar. Saya juga foto botolnya sebelum dibuang. Aku membuka kantong itu. Ada beberapa kemasan tablet tanpa label lengkap, bukan vitamin yang biasa diberikan dokterku. Dadaku berdebar. Bibi jangan bilang siapa-siapa. Saya takut, Bu. Saya juga, jawabku jujur. Tapi kita harus hati-hati. Saat aku kembali ke kamar, ponsel lamaku menyala, pesan dari Anindita. Dokumen yang ibu kirim sangat mencurigakan. Besok pagi, saya dan DR Maya bisa bertemu ibu di klinik independen. Alasan yang aman, bilang ingin cek karena perut kencang. Aku membalas, saya akan datang. Namun sebelum aku sempat meletakkan ponsel, suara langkah terdengar di lorong. Aku cepat menyembunyikannya. Pintu kamar terbuka. Arga berdiri di sana. Matanya tidak lagi lembut. Naila, katanya pelan, kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Aku menatapnya dengan jantung berdebar. Tidak, kenapa? Ia masuk, menutup pintu, lalu berjalan mendekat. Ibu bilang kamu hari ini aneh. Banyak bertanya. Menolak tanda tangan. Mau second opinion. Kamu tidak percaya padaku. Aku menatap laki-laki itu. Suamiku, ayah dari anak dalam kandunganku. Musuh yang masih harus kupanggil Mas. Aku hanya takut, kataku, membiarkan air mata jatuh sedikit. Aku takut melahirkan. Aku takut tidak kuat. Aku takut jadi ibu yang gagal. Wajah Arga melunak. Ia duduk di sampingku dan memelukku. Makanya kamu harus percaya padaku. Aku menutup mata saat kepalaku bersandar di dadanya. Di balik pelukan itu, aku merasakan seluruh tubuhku menolak. Tapi aku tetap diam, karena ponsel lamaku, yang tersembunyi di bawah bantal, masih merekam semuanya. Setelah bayi lahir, bisik Arga, kamu istirahat saja, jangan banyak melawan. Semua akan kuatur. Aku bertanya dengan suara bergetar, termasuk aku? Ia terdiam sesaat, lalu berkata, termasuk kamu. Malam itu, setelah Arga pergi, aku memutar ulang rekaman itu dengan tangan gemetar. Kalimatnya tidak sejelas percakapan di ruang kerja semalam, tapi cukup. Cukup untuk menunjukkan bahwa ia ingin mengatur hidupku setelah persalinan. Cukup untuk membuat Anindita memahami bahaya yang sedang mendekat. Aku mengirim rekaman itu,
Lalu, beberapa menit kemudian, pesan masuk dari nomor Rania. Naila, kamu harus keluar dari rumah itu sebelum persalinan dijadwalkan. Anindita bilang kalau mereka mempercepat operasi di rumah sakit pilihan Arga, kamu bisa kehilangan kendali setelah melahirkan. Aku menatap pesan itu, keluar dari rumah, dengan perut 8 bulan. Dari rumah suami miliarder yang punya pengawal, sopir, asisten, dan ibu kandungku sendiri sebagai mata-mata. Tanganku mengusap perutku perlahan. Sayang, bisikku, ibu akan cari jalan. Tepat saat itu, sebuah pesan masuk ke ponsel utamaku. Dari Arga, besok pagi jangan kemana-mana. Aku sudah atur dokter datang ke rumah. Kita akan jadwalkan persalinan lebih cepat. Ini demi keselamatanmu dan bayi. Aku membaca pesan itu dengan napas tertahan. Mereka bergerak lebih cepat dari yang kukira. Dan jika aku tidak bertindak besok, mungkin aku tidak akan punya kesempatan lagi. Pagi itu, aku bangun sebelum azan subuh. Rumah masih gelap, lampu taman di luar jendela menyala redup, memantulkan bayangan pepohonan di dinding kamar. Di sampingku, tempat tidur kosong. Arga tidak pernah benar-benar tidur di kamar kami lagi sejak kehamilanku memasuki bulan ke-7. Alasannya selalu sama. Rapat luar negeri, panggilan investor, dokumen yang harus diselesaikan di ruang kerja. Dulu aku percaya. Sekarang aku tahu, ruang kerja itu bukan hanya tempat ia bekerja. Ruang kerja itu adalah tempat ia dan ibuku merancang cara menyingkirkanku setelah bayiku lahir. Aku duduk perlahan, menahan nyeri di punggung bawah. Perutku berat, dan bayi di dalamnya bergerak pelan, seperti ingin mengingatkan bahwa aku tidak sendirian. Aku mengusap perutku sambil menatap layar ponsel utama. Pesan Arga masih ada di sana. Besok pagi jangan kemana-mana. Aku sudah atur dokter datang ke rumah. Kita akan jadwalkan persalinan lebih cepat. Ini demi keselamatanmu dan bayi. Demi keselamatanku. Kalimat itu terdengar seperti doa di mata orang lain. Tapi bagiku, itu adalah belenggu yang dibungkus perhatian. Aku mengambil ponsel lama dari balik bantal. Ada beberapa pesan dari Anindita dan Rania. Naila, kamu harus keluar sebelum dokter datang. Bisiti bisa membantu, jangan bawa banyak barang. Bawa dokumen penting, ponsel lama, bukti rekaman, buku kontrol kehamilan, dan identitas diri. Aku membaca semuanya dengan tangan gemetar. Keluar dari rumah itu tidak sesederhana membuka pintu dan pergi. Rumah Arga seperti istana kecil dengan pagar tinggi, kamera di setiap sudut, sopir yang selalu melapor kepadanya, satpam yang lebih takut kepada nama Arga daripada kepada hati nurani mereka sendiri. Bahkan ibuku tidur di kamar tamu lantai bawah sejak beberapa hari terakhir, katanya untuk menemaniku menjelang persalinan. Padahal ia berjaga agar aku tidak pergi. Aku turun dari ranjang perlahan. Setiap gerakan harus hati-hati. Aku mengambil tas bersalin yang sudah kusiapkan, tapi tidak mengisinya dengan pakaian bayi seperti yang mereka kira. Di bagian paling bawah, aku menyelipkan KTP, buku nikah, buku kontrol kehamilan, salinan perjanjian pranikah yang berhasil kufoto, rekaman di ponsel lama, foto dokumen rumah sakit, dan kemasan obat tanpa label yang disimpan BCT. Aku juga mengambil satu benda yang selama ini kusimpan di kotak kecil. Cincin peninggalan ayahku. Ayah meninggal sebelum aku menikah dengan Arga. Dulu, ia pernah berkata, kalau suatu hari kamu merasa tidak punya siapa-siapa, ingat, kamu tetap punya dirimu sendiri. Saat itu aku tertawa. Aku tidak mengerti. Pagi itu, sambil menyelipkan cincin itu ke dalam dompet, aku akhirnya paham. Pukul 5:20, pintu kamar diketuk pelan, aku menahan napas. Bu Naila, bisik Bisiti dari luar. Aku membuka pintu sedikit. Bisiti berdiri sambil membawa keranjang cucian. Di wajahnya ada ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Mobil sayur sudah datang di pintu belakang, Bu. Seperti biasa, satpam depan belum ganti shift. Tapi waktunya tidak lama. Aku menatapnya. Bibi yakin mau membantu saya. Kalau Arga tahu. Bisiti menggenggam tanganku. Saya sudah bekerja di rumah ini lama, Bu. Saya melihat banyak hal. Saya diam karena saya hanya pembantu. Tapi kalau mereka mau memisahkan ibu dari bayi yang ibu kandung sendiri, saya tidak bisa diam lagi. Air mataku hampir jatuh. Terima kasih, Bi. Kita harus cepat. Aku mengambil tas kecil. Langkahku berat, tapi hatiku lebih berat lagi. Saat melewati lorong, aku melihat pintu ruang kerja Arga sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suaranya sedang berbicara di telepon. Dokter datang jam 8. Pastikan kamar perawatan rumah sudah siap kalau Naila menolak ke rumah sakit. Kita bisa bilang dia panik dan butuh observasi. Aku berhenti. Bisiti menatapku panik, tapi aku mengangkat tangan, memberi tanda agar ia diam. Dari celah pintu, aku melihat Arga berdiri membelakangiku. Di meja kerjanya ada map merah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di atasnya tertulis namaku, Naila Maheswari. Di bawahnya, ada tulisan kecil, rencana perawatan pasca persalinan dan pengalihan pengasuhan sementara.
Aku merasa seluruh tubuhku membeku. Pengalihan pengasuhan sementara. Mereka bahkan sudah memberi nama pada rencana untuk mengambil bayiku. Arga masih berbicara. Ibunya sudah setuju. Dia akan mendukung pernyataan bahwa Naila sering cemas berlebihan. Setelah bayi lahir, kita pisahkan dulu. 3 bulan cukup untuk mengatur semuanya. Aku menekan tombol rekam di ponsel lama yang sudah berada di tanganku. Suara Arga terus masuk. Tidak, jangan pakai kata paksa. Kita buat seolah-olah Naila butuh istirahat. Kalau dia menolak, itu justru memperkuat bahwa emosinya tidak stabil. Aku menggigit bibir sampai hampir berdarah. Bisiti menarik lenganku pelan, kami tidak bisa menunggu lebih lama. Tapi sebelum pergi, aku mengangkat ponsel dan memotret map merah itu dari celah pintu. Kilatan kamera hampir membuat jantungku berhenti. Untungnya, suara Arga masih menutupi semuanya. Kami menyusuri tangga belakang. Di dapur, pintu kecil menuju halaman servis sudah terbuka sedikit. Seorang penjual sayur langganan sedang menurunkan keranjang. Bisiti memberi isyarat kepadanya. Pria tua itu hanya menunduk, seolah sudah mengerti. Aku mengenakan kerudung besar dan masker, menutupi sebagian wajahku. Perutku sulit disembunyikan, tapi di pagi gelap itu, tidak ada yang terlalu memperhatikan. Aku berjalan di antara keranjang sayur dan karung beras, menahan napas setiap kali langkahku terasa terlalu lambat. Saat hampir mencapai pintu belakang, suara ibuku terdengar dari arah dapur. Siti, kamu di mana? Bisiti langsung menjawab keras. Di belakang, Bu. Sayurnya kurang 1 keranjang. Aku bersembunyi di balik mobil kecil pengantar sayur. Ibuku melangkah mendekat. Dari sela kerudung, aku melihat kakinya berhenti tidak jauh dari tempatku berdiri. Jantungku berdetak sangat keras hingga aku takut ia bisa mendengarnya. Bu Naila sudah bangun? Tanya ibuku. Belum, Bu. Tadi saya lihat masih tidur. Kalau bangun, jangan kasih dia keluar kamar. Dokter mau datang. Iya, Bu. Ibuku diam sejenak, lalu berkata pelan, Siti, kamu sudah lama kerja di sini, jangan ikut campur urusan keluarga majikan. Bisiti menunduk. Saya mengerti, Bu. Ibuku akhirnya pergi. Begitu langkahnya menghilang, Bisiti mendorongku pelan ke arah pintu belakang. Cepat, Bu. Aku naik ke mobil pengantar sayur dengan susah payah. Duduk di antara keranjang kosong dan kardus, aku menahan tangis. Bukan karena takut pada jalan yang akan kutempuh, tapi karena untuk menyelamatkan diriku dan bayiku, aku harus keluar dari rumahku sendiri seperti pencuri. Mobil mulai bergerak. Beberapa meter dari pagar belakang, ponsel utamaku berdering. Arga, aku membiarkannya berdering. Lalu pesan masuk. Naila, kamu di mana? Pesan kedua menyusul. Jangan membuatku khawatir. Pesan ketiga datang lebih cepat. Aku tahu kamu tidak ada di kamar. Tanganku gemetar. Mobil melewati gerbang belakang. Satpam hanya melirik sekilas karena ia mengenal mobil sayur itu. Setelah gerbang tertutup di belakang kami, aku akhirnya bisa bernapas. Tapi belum sempat aku merasa aman, telepon dari ibuku masuk. Aku tidak menjawab, pesan darinya muncul. Naila, jangan mempermalukan ibu, pulang sekarang. Kamu sedang hamil, jangan keras kepala. Aku menatap layar itu dengan mata panas. Mempermalukan ibu. Bukan keselamatanku yang ia pikirkan. Bukan bayiku. Bukan ketakutanku. Hanya rasa malu. Aku membuka ponsel lama dan mengirim pesan kepada Anindita. Saya sudah keluar. Menuju klinik Dr. Maya. Balasan datang cepat. Saya sudah di sana. Rania juga sedang dalam perjalanan. Tetap tenang. Jangan matikan ponsel lama. Perjalanan ke klinik terasa seperti berjam-jam, padahal hanya 40 menit. Setiap kali mobil berhenti di lampu merah, aku takut mobil Arga muncul di belakang. Setiap suara motor membuatku menoleh. Setiap getaran ponsel membuat dadaku sesak. Saat akhirnya tiba di klinik kecil yang jauh dari pusat kota, kakiku hampir tidak kuat turun. Rania sudah berdiri di depan pintu. Sahabatku itu berlari menghampiriku dan memelukku hati-hati. Naila, bisiknya, kamu aman sekarang. Mendengar kata itu, pertahananku runtuh. Aku menangis di bahunya seperti anak kecil. Ran, mereka mau ambil bayiku. Aku tahu, tapi sekarang kita lawan. Di dalam klinik DRR, Maya memeriksaku dengan teliti. Ia berbicara lembut, tidak seperti Dr. Adriel yang selalu melihat ke arah Arga sebelum menjawab. Pemeriksaan berlangsung tenang. Bayiku sehat. Detak jantungnya stabil. Tidak ada alasan medis mendesak untuk mempercepat persalinan hari itu. Saat mendengar itu, aku menangis lagi. Bukan karena sedih. Karena marah. Karena selama ini mereka memakai kata keselamatan untuk menutupi keinginan mengendalikan. Anindita datang membawa laptop dan map dokumen. Ia meminta izin mendengar rekaman dari ruang kerja, rekaman pelukan Arga semalam, foto map merah, foto dokumen rumah sakit, dan kemasan obat yang dibawa Bisiti. Wajahnya semakin keras setiap menit. Bu Naila, katanya, ini serius. Kita akan ajukan langkah perlindungan hukum.
Kita juga akan kirim surat resmi ke rumah sakit agar tidak melakukan tindakan apapun tanpa persetujuan langsung dari ibu. Untuk sementara, ibu jangan kembali ke rumah itu. Aku menatapnya. Kalau Arga mencariku, ibu punya hak atas tubuh ibu dan bayi ibu. Suami tidak bisa memaksa tindakan medis atau memisahkan ibu dari bayi tanpa dasar yang sah. Rania duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak malam aku mendengar percakapan itu, aku merasa ada tanah di bawah kakiku. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ponsel utama yang masih kubawa tiba-tiba berdering. Kali ini bukan Arga, bukan ibuku, nomor rumah. Aku ragu, lalu mengangkatnya dengan mode pengeras suara. Suara Bisiti terdengar panik dan sangat pelan. Bu Naila, Tuan Arga marah besar. Ibu besar bilang Ibu Naila mungkin kabur karena gangguan emosi. Mereka mau lapor bahwa ibu membahayakan diri dan bayi. Anindita langsung memberi isyarat agar aku merekam. Aku menjawab dengan suara gemetar. Bibi aman? Saya aman bu. Tapi Tuan Arga menyuruh sopir dan satpam cari ibu. Dia juga bilang akan datang ke semua rumah sakit yang mungkin ibu datangi. Aku menutup mata. Arga tidak akan berhenti. Ia terlalu terbiasa menang. Bisiti melanjutkan. Bu, saya juga menemukan map merah itu. Tadi Tuan Arga lupa mengunci ruang kerja. Saya foto beberapa halaman. Ada tanda tangan ibu besar. Ada rencana pernyataan dari keluarga bahwa Ibu Naila tidak stabil setelah melahirkan. Ibuku menandatangani. Aku merasa dada kembali diremas. Bibi bisa kirim fotonya ke nomor ini? Tanyaku, memberikan nomor ponsel lama. Bisa bu, tapi setelah itu mungkin saya harus pura-pura tidak tahu apa-apa. Terima kasih, Bi, jangan membahayakan diri. Panggilan terputus. Beberapa menit kemudian, foto-foto masuk. Halaman demi halaman. Pernyataan dari ibuku, rencana perawatan. Nama Dr. Adriel. Nama rumah sakit. Bahkan ada catatan rekening yang menunjukkan beberapa transfer dari Arga ke rekening adikku, Fajar, dan ke rekening ibuku, dengan keterangan dukungan keluarga Naila. Aku menatap bukti itu dengan mata kering. Air mataku seperti sudah habis. Rania membaca sekilas dan mengumpat pelan. Anindita berkata, ini cukup untuk menunjukkan adanya konflik kepentingan dari ibu kandung ibu. Dia tidak bisa dianggap wali atau pendamping netral. Tiba-tiba, pintu klinik terbuka keras. Seorang perawat masuk dengan wajah panik. Bu Maya, ada beberapa orang mencari pasien bernama Naila, mereka bilang suaminya menjemput. Darahku terasa berhenti. Rania langsung berdiri. Anindita menutup laptopnya. Dokter Maya mendekatiku. Bu Naila, jangan panik, Anda di klinik saya. Tidak ada yang bisa membawa Anda tanpa persetujuan Anda. Dari luar ruangan, suara Arga terdengar. Naila, aku tahu kamu di sini. Jantungku berdegup keras. Perutku tiba-tiba mengencang. Aku memegangnya sambil menarik napas. Rania menatapku cemas. Naila, nyeri itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Dokter Maya langsung memeriksa kondisiku. Kontraksi, katanya cepat. Kita harus pantau. Di luar, suara Arga semakin keras. Naila, keluar sekarang. Jangan dengarkan mereka. Kamu sedang tidak berpikir jernih. Aku menatap pintu tertutup itu. Di balik pintu, ada suamiku yang ingin mengambil kendali atas tubuhku, bayiku, dan hidupku. Di dalam ruangan, ada sahabatku, pengacaraku, dokter yang berpihak pada keselamatanku, dan bukti-bukti yang akhirnya mulai berbicara. Aku menggenggam tangan Rania. Kalau aku melahirkan hari ini, bisikku, jangan biarkan dia mengambil bayiku. Rania menatapku dengan mata basah. Aku janji. Anindita berdiri di depan pintu, ponselnya sudah siap merekam. Dokter Maya memanggil ambulans ke rumah sakit rekanan, yang tidak berada di bawah pengaruh Arga. Dan saat kontraksi berikutnya datang, aku menggigit bibir menahan nyeri. Aku tahu pertarungan terbesar baru saja dimulai. Bukan hanya untuk membuktikan pengkhianatan Arga dan ibuku, tapi untuk memastikan ketika anakku membuka mata pertama kali di dunia ini, ia tidak langsung direnggut dari pelukanku. Kontraksi berikutnya datang seperti gelombang besar yang menghantam tubuhku dari dalam. Aku menggenggam tangan Rania begitu kuat sampai kukunya mungkin hampir menancap di kulit sahabatku itu. Tapi ia tidak melepaskanku. Ia justru mendekat, menatap mataku, dan berkata berulang-ulang, Naila, bernapas. Kamu bisa, aku di sini. Di luar ruangan klinik, suara Arga masih terdengar. Naila, keluar sekarang. Kamu istriku. Dulu, kalimat itu mungkin membuatku luluh. Dulu, saat ia menyebutku istrinya, aku merasa punya tempat di dunia. Tapi hari itu, kata istriku dari mulutnya terdengar seperti klaim kepemilikan, bukan cinta. Anindita berdiri di depan pintu dengan ponsel menyala, merekam semua suara dari luar. Pak Arga, katanya tegas dari balik pintu, Bu Naila adalah orang dewasa yang sadar dan berhak menentukan perawatan medisnya sendiri. Anda tidak bisa memaksa masuk. Suara Arga berubah keras. Kamu siapa berani ikut campur urusan rumah tangga saya?
Saya pengacara Bu Naila. Hening sesaat, lalu suara ibuku terdengar. Naila nak, jangan memalukan keluarga. Ibu tahu kamu sedang tidak tenang. Buka pintunya. Ibu di sini. Aku memejamkan mata. Suara itu masih terdengar seperti suara ibu yang dulu meninabobokanku saat kecil. Tapi sekarang, aku tahu tangan yang pernah mengusap rambutku itu juga menandatangani surat untuk membuatku terlihat tidak stabil. Aku menahan nyeri dan berkata sekuat yang ku bisa, jangan biarkan mereka masuk. Dokter Maya mengangguk. Tidak akan. Ambulans datang beberapa menit kemudian melalui pintu samping klinik, semuanya bergerak cepat. Perawat membantu memindahkanku ke kursi roda. Rania berjalan di sampingku. Anindita membawa tas berisi semua bukti. Saat pintu samping dibuka, aku melihat Arga di halaman depan, tertahan oleh satpam klinik dan beberapa staf. Wajahnya merah karena marah. Begitu melihatku, ia berteriak, Naila, jangan pergi. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku menatapnya dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, aku tidak menjawab, karena aku tahu persis apa yang kulakukan. Aku sedang menyelamatkan hidupku dan anakku. Di dalam ambulans, kontraksi semakin sering. Dokter, Maya memeriksa tekanan darahku dan terus memantau detak jantung bayi. Rania duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Anindita berbicara lewat telepon dengan pihak rumah sakit rekanan, memastikan tidak ada nama Arga atau Dr. Adriel dalam daftar penanggung jawab medis. Naila, kata Anindita sambil menatapku, setibanya di rumah sakit, kamu akan menandatangani persetujuan medis sendiri. Tidak ada tindakan apapun tanpa izinmu. Aku sudah meminta pihak rumah sakit mencatat bahwa kamu menolak campur tangan Arga dan ibumu dalam keputusan medis. Aku mengangguk, meski nyeri membuatku hampir tidak bisa bicara. Bayiku, bisikku. Dokter Maya tersenyum lembut. Detaknya bagus. Dia kuat seperti ibunya. Air mataku jatuh, bukan karena takut lagi, tapi karena untuk pertama kalinya, ada orang yang menyebutku kuat tanpa bermaksud memanfaatkanku. Persalinanku berlangsung lama. Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Lampu ruang bersalin yang terang. Suara alat medis, tangan Rania yang tidak pernah melepaskanku. Suara dokter Maya yang tegas dan tenang. Anindita yang sesekali masuk membawa kabar bahwa Arga sudah tiba di rumah sakit, tapi tidak diizinkan masuk ke ruang bersalin tanpa persetujuanku. Beberapa kali, aku hampir menyerah, tubuhku lelah, napasku pecah. Air mata dan keringat bercampur di wajahku. Tapi setiap kali aku merasa tidak sanggup, aku teringat kalimat Arga di ruang kerja. Setelah anak itu lahir, kita singkirkan dia. Kalimat itu berubah menjadi api. Aku tidak akan disingkirkan. Aku tidak akan menjadi ibu yang hanya dipakai sebagai jalan lahir untuk pewaris keluarga Pratama. Aku adalah ibunya. Aku adalah orang yang membawanya dalam tubuhku. Aku adalah orang pertama yang akan melindunginya. Menjelang tengah malam, tangisan bayi memenuhi ruangan. Tangisan kecil itu membuat seluruh dunia berhenti. Dokter Maya mengangkat bayi mungil itu sebentar, lalu meletakkannya di dadaku. Selamat Bu Naila. Bayi perempuan yang sehat. Perempuan. Anakku perempuan. Aku memeluk tubuh kecil itu dengan kedua tangan gemetar. Kulitnya hangat. Tangisnya pelan-pelan mereda saat menempel di dadaku. Aku mencium keningnya, merasakan sesuatu di dalam diriku yang hampir hancur kini hidup kembali. Halo, sayang, bisikku. Ibu di sini. Ibu tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu. Rania menangis di sampingku. Namanya siapa? Tanyanya. Aku menatap wajah kecil bayiku. Amara. Jawabku pelan, karena dia adalah cinta yang membuatku berani. Beberapa jam setelah persalinan, Arga mencoba masuk ke kamar rawat. Anindita sudah menunggu di luar bersama petugas rumah sakit. Pak Arga boleh melihat bayi hanya jika Bu Naila mengizinkan, kata Anindita. Aku ayahnya, bentak Arga. Dan Bu Naila ibunya? Ia baru saja melahirkan. Keputusan medis dan akses pendamping tetap harus menghormati persetujuannya. Ibuku juga datang. Wajahnya pucat, tapi bukan karena khawatir. Ia tampak seperti seseorang yang rencananya runtuh sebelum sempat berdiri. Naila, katanya dari pintu kamar, suaranya dibuat lembut. Ibu cuma ingin melihat cucu ibu. Aku menggendong Amara lebih erat. Tidak sekarang Bu, wajahnya berubah. Nak, kamu masih marah. Jangan memutuskan saat emosi. Aku menatapnya. Tubuhku lemah, tapi suaraku tidak. Justru untuk pertama kalinya, saya memutuskan dengan sangat sadar. Ibuku terdiam. Anindita masuk dan meletakkan beberapa lembar dokumen di meja. Bu Naila, surat perlindungan sementara sudah diajukan pagi ini. Rumah sakit juga sudah menerima pernyataan resmi bahwa keputusan medis dan akses terhadap bayi hanya berdasarkan persetujuan ibu. Arga menatapku dari luar pintu. Naila, kamu benar-benar mau mempermalukanku? Aku tersenyum lelah. Mas, kamu dan ibuku yang mempermalukan diri sendiri saat merencanakan mengambil bayiku. Wajahnya berubah. Aku tidak pernah berniat menyakitimu.
Aku menatapnya lama. Mengambil anak dari ibunya setelah melahirkan bukan menyakiti, ia tidak menjawab. Aku melanjutkan, membuat dokumen agar aku dianggap tidak stabil bukan menyakiti, mengatur dokter, rumah sakit, dan ibuku untuk melawanku bukan menyakiti. Ibuku tiba-tiba berkata, ibu melakukan semua demi masa depanmu. Aku menoleh kepadanya. Masa depan saya, atau masa depan Fajar? Rumah ibu? Uang dari Arga? Wajah ibuku memucat. Anindita membuka map dan mengeluarkan salinan bukti transfer. Ada beberapa transfer dari Pak Arga ke rekening ibu dan Fajar. Ada juga tanda tangan ibu pada dokumen rencana perawatan pasca persalinan. Ibuku menatap dokumen itu seolah baru pertama kali melihatnya. Naila, ibu bisa jelaskan. Aku menggeleng pelan. Tidak perlu. Saya sudah mendengar cukup banyak penjelasan yang dibuat untuk menjual hidup saya. Kalimat itu membuatnya menangis. Tapi kali ini, tangisnya tidak lagi mengikatku. Beberapa minggu berikutnya menjadi badai yang melelahkan. Arga mencoba menggunakan nama besar keluarganya. Ia mengirim orang untuk membujukku. Ia menghubungi kerabat. Ia membuat cerita bahwa aku mengalami tekanan pasca melahirkan dan dipengaruhi teman lama. Ibuku juga menelepon berkali-kali, menangis, memohon, lalu marah ketika aku tidak luluh. Namun kali ini, aku tidak sendirian. Anindita mengurus semua langkah hukum. Rania tinggal bersamaku beberapa waktu setelah aku keluar dari rumah sakit. Dokter, Maya memberikan catatan medis yang jelas. Aku sadar, stabil, dan mampu mengambil keputusan untuk diriku serta bayiku. Bisiti akhirnya keluar dari rumah Arga dan memberikan kesaksian mengenai obat tanpa label, percakapan di rumah, dan map merah yang ia foto. Arga kehilangan kendali atas cerita. Dokter Adriel dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh pihak rumah sakit. Beberapa kerjasamanya dengan keluarga Arga mulai diperiksa. Ia tidak lagi bisa berlindung di balik kata standar prosedur. Yang paling menghancurkan Arga adalah ketika bukti percakapan, foto dokumen, dan transfer ke rekening ibuku dibawa ke hadapan pengacara keluarganya sendiri. Mereka akhirnya menyadari bahwa jika kasus ini diperpanjang, nama besar Pratama Group bisa jauh lebih rusak. Arga akhirnya datang untuk mediasi. Aku datang menggendong Amara. Rania dan Anindita mendampingiku. Ibuku duduk di sisi lain ruangan, wajahnya jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. Fajar tidak hadir. Mungkin ia terlalu malu, atau terlalu takut namanya ikut terbawa lebih jauh. Arga menatap Amara dengan mata berkaca-kaca. Dia mirip kamu, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Ia menatapku, Naila, aku salah. Aku panik. Aku takut kehilangan kendali atas hidupku. Aku takut kamu akan menuntut harta, menuntut saham, menuntut apapun setelah bayi lahir. Aku menatap laki-laki itu dengan tenang. Jadi kamu memilih mengambil anakku lebih dulu? Ia menunduk. Ibuku selalu bilang keluarga kami harus menjaga garis keturunan. Ibumu, dia membantu karena ingin keluarganya aman secara finansial. Semua jadi terlalu jauh. Jangan bilang semua jadi terlalu jauh seolah-olah rencana itu berjalan sendiri, kataku. Kamu yang menyusunnya. Ibuku yang menandatanganinya. Doktermu yang membantu membuka jalan. Dan aku yang hampir kalian korbankan. Ruangan itu hening. Ibuku menangis pelan. Naila, katanya, ibu berdosa kepadamu. Aku menatapnya. Ada rasa sakit yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Pengkhianatan suami bisa menghancurkan hati seorang istri. Tapi pengkhianatan ibu menghancurkan bagian terdalam dari seorang anak. Iya bu, jawabku, ibu berdosa kepada saya. Dan suatu hari mungkin saya bisa memaafkan, tapi saya tidak akan lagi membiarkan ibu menentukan hidup saya. Ibuku menunduk. Hari itu, perjanjian ditandatangani. Arga melepaskan semua upaya untuk mengambil hak asuh Amara. Ia menyetujui pengawasan hukum atas nafkah anak, tanpa hak mencampuri keputusan medis atau tempat tinggalku. Aku mengajukan gugatan cerai. Perjanjian pranikah yang dulu kutandatangani tanpa pemahaman penuh diperiksa ulang oleh tim pengacara, terutama bagian yang terbukti disertai tekanan dan manipulasi keluarga. Aku tidak menuntut semua hartanya. Aku hanya menuntut kebebasanku, perlindungan untuk Amara, dan pengakuan bahwa aku tidak pernah tidak stabil seperti yang mereka rencanakan. 3 bulan kemudian, aku pindah ke rumah kecil yang dibantu Rania carikan. Tidak semewah rumah Arga, tidak ada kolam renang. Tidak ada taman luas. Tidak ada pelayan yang berjalan tanpa suara. Tapi setiap sudutnya terasa aman. Di ruang depan, ada karpet kecil tempat aku menidurkan Amara di pagi hari. Di dapur, ada kursi kayu tempat Rania sering duduk sambil membawa makanan. Di kamar, ada ranjang sederhana yang membuatku tidur tanpa takut ada orang menyusun rencana di balik pintu. Bisiti datang bekerja bersamaku, bukan sebagai pembantu yang takut, tapi sebagai perempuan yang ingin memulai hidup baru juga. Ia sering menggendong Amara sambil berkata, anak ini kuat sekali bu, seperti ibunya. Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Ibuku beberapa kali mengirim pesan. Tidak panjang,
Tidak memaksa. Ibu tahu ibu belum pantas bertemu Amara. Ibu hanya berdoa kalian sehat. Aku belum membalas banyak. Luka itu butuh waktu. Dan aku tidak lagi memaksa diriku memaafkan hanya agar orang lain merasa lega. Suatu sore, aku duduk di dekat jendela sambil menyusui Amara. Matahari masuk lewat tirai tipis. Bayiku menggenggam jariku dengan tangan mungilnya. Dunia terasa sangat pelan. Ponselku bergetar. Pesan dari Arga. Bolehkah aku melihat Amara minggu depan sesuai jadwal yang disepakati? Aku menatap pesan itu lama. Lalu membalas, boleh. Dengan pendamping hukum dan di tempat yang sudah disepakati. Tidak ada lagi Naila yang mudah percaya. Tidak ada lagi Naila yang menandatangani dokumen karena ibunya menyuruh. Tidak ada lagi Naila yang menganggap cinta berarti menyerahkan kendali hidup kepada suami. Aku meletakkan ponsel, lalu menatap Amara. Sayang, bisikku, kita selamat. Amara membuka matanya sedikit, lalu kembali tertidur. Aku mencium keningnya. Dulu, aku mengira rumah mewah adalah tanda bahwa hidupku aman. Aku mengira suami kaya berarti masa depanku terjamin. Aku mengira ibu kandung tidak mungkin mengkhianati anaknya sendiri. Aku salah. Keamanan bukan datang dari dinding tinggi, uang miliaran, atau nama keluarga besar. Keamanan datang ketika seorang perempuan berani percaya pada suara kecil di dalam hatinya yang berkata, ada sesuatu yang tidak benar. Keamanan datang ketika ia berani meminta bantuan. Keamanan datang ketika ia berhenti menjadi anak patuh, istri penurut, dan mulai menjadi ibu yang melindungi. Aku pernah berdiri di balik pintu, hamil 8 bulan, mendengar orang-orang terdekatku merencanakan hidupku tanpa aku. Mereka ingin menyingkirkanku setelah bayiku lahir. Tapi mereka salah. Hari Amara lahir bukan hari aku disingkirkan. Hari itu adalah hari aku lahir kembali. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, sebagai Naila yang tidak lagi bisa mereka kendalikan.